Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa di channel kita, channel Konseling Desa. Saya Darsono. Seperti biasa, video kita kali ini apa yang menjadi tahapan di desa akan kita sajikan dalam bentuk video. Kali ini kita akan membahas tentang BUMDesa bersama. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 yang dipertegas lagi dengan menyusulnya Permen Desa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bundesma. Saya langsung kepada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Bundesa dan Bundesma. Kita melihat di sini bahwa yang dimandatkan itu adalah tata cara dan persyaratan pendaftaran nama Bundesa dan Bundesma. Kedua, pendaftaran Bundesa, Bundesma, kemudian cara pengadaan barang dan jasa, kemudian pendataan dan pemeringkatan Bundesa, kemudian pembinaan dan pengembangan. Di dalam mandat PP 11 ini ditegaskan, perlu kita memahami bahwa ada penegasan di situ yang menegaskan kita bahwa tujuan utama adalah bagaimana Bundesa mendapatkan badan hukum agar dalam kegiatannya tidak lagi menjadi suatu persoalan dalam mengembangkan usahanya, baik itu dalam desa sendiri maupun ekspansi keluar. Jadi ini penegasannya bahwa PP 11 itu memandatkan bahwa Bundesa itu, Bundesma itu harus berbadan hukum. Saya pindah pada muatan Permen Desa Nomor 3 Tahun 2021. Ini adalah penjabaran atau penegasan lebih luas tentang PP 11 ini. Sebagai penjabarannya kita lihat di sini menegaskan bagaimana tata cara pendaftaran dan seterusnya sampai nanti kepada pemeringkatan, pembinaan dan sebagainya. Kita lihat alur pendaftarannya. Pendaftaran Bundesa, Bundesma itu yang pertama pendaftaran nama. Pendaftaran nama adalah awal hanya kita mendaftarkan nama. Nama itu didaftarkan lewat link daripada sistem informasi desa. Nama itu hanya diajukan untuk diverifikasi di sana. Apakah nama itu sudah tidak melanggar aturan atau tidak ada samanya lagi dengan Bundesa yang lain, sehingga nanti akan keluar dalam satu hari itu akan keluar format persetujuan daripada Menteri Desa tentang nama sudah disetujui namanya. Itu dengan otomatis akan keluar, kita klik, kita keluar itu akan muncul nama pemohonnya, nomor pendaftarannya dan jadwal waktunya. Ada di situ jadwal terbitnya persetujuan nama, kemudian ada jadwal kadaluarsa yakni 40 hari. Artinya setelah kita daftar nama kita sudah disetujui 40 hari ke depan, kita harus melengkapi berkas yang disyaratkan di situ untuk dilengkapi. Apabila tidak dalam 40 hari itu, maka nama Bundesa yang diajukan ada kadaluarsa, dan kalau ingin daftar lagi akan diulang dari awal lagi, seperti itu. Kita lihat, nanti kita jelaskan bahwa apa-apa yang setelah pendaftaran nama itu, apalagi kemudian yang kedua adalah pendaftaran Bundesa. Di sini pendaftaran, berarti tadi kita sudah mendaftarkan nama. Sekarang pendaftaran Bundesa. Pendaftaran Bundesa di situ adalah, saya bilang tadi dalam 40 hari itu harus desa harus mengadakan musyawarah desa. Musyawarah desa untuk melengkapi berkas. Outputnya ya ini musyawarah desa itu adalah kita harus muncul berita acara musyawarah desa tentang perdes pendirian, tambah ADRT yang merupakan lampiran tidak terpisahkan, kemudian anggaran rumah tangga, kemudian program kerja. Ini yang akan diunggah kembali sebagai tahap 2 pendaftaran Bundesa untuk mendapatkan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu akan dikirim kembali ke Kementerian Desa, kemudian Kementerian Desa melanjutkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Itu tadi yang diunggah output daripada musyawarah desa tadi itu akan diverifikasi. Data pendaftaran kita tadi itu akan diverifikasi oleh tim verifikator Kementerian Desa yang kemudian dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Apabila tertolak, apabila tidak sesuai dengan kriteria PP 11 dan Permen Desa Nomor 3 ini, maka berkas kita, dokumen kita tadi yang merupakan syarat pendaftaran Bundesa, Bundesma adalah tertolak. Itu akan dimulai lagi dari awal, seperti itu. Jadi kalau setuju,
sudah diberi prokurator setuju, maka akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menerbitkan sertifikat badan hukum. Itu maksimal atau minimal 5 hari setelah diberi prokurator akan keluar. Itu prosesnya. Kemudian lanjut, ini muatan daripada Permen Desa juga, yakni yang keempat, yang di pendataan. Yang dimaksud dengan pendataan di sini ada 7 aspek yang didata nanti setelah berjalannya BUMDes, setelah kita mendapatkan sertifikat badan hukum dan berjalan BUMDes, maka pendataan yang dimaksud di sini adalah pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Desa lewat Sistem Informasi Desa Kementerian Desa. Yakni 1, kelembagaan, apakah kelembagaan itu berfungsi, organ kelembagaan berfungsi dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana tugasnya. Kemudian manajemen, bagaimana pengelolaan keuangan, apakah sudah berjalan atau bagaimana pencatatannya dan sebagainya. Kemudian usaha dan unit usaha. Usaha apa yang dilaksanakan BUMDes, kemudian unit usaha di bawahnya ada apa, itu yang akan dinilai nanti pada saat pendataan. Kemudian kerjasama, apa dalam BUMDes itu ada kerjasama dengan masyarakat di dalam desa sendiri, atau kerjasama yang keluar dengan pihak ketiga. Nah, ini yang akan dilihat juga. Kemudian aset dan permodalan, sampai sejauh mana, seberapa banyak asetnya dan permodalan yang didapat BUMDes itu. Apakah dari pemerintah desa, apakah dari pihak ketiga, apakah dari masyarakat. Ini akan kelihatan daripada pertumbuhan aset dan permodalannya. Kemudian akuntabilitas dalam perjalanannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti itu. Kemudian keuntungan dan manfaat, seberapa keuntungannya, karena cita-cita akhir daripada BUMDes itu adalah keuntungan dan manfaat, memberikan keuntungan kepada pendapatan asli desa dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu kuncinya. Kemudian lanjut, kepada setelah itu ada berapa ini yang di muatannya, pembinaan dan pengembangan. Berdasarkan tadi pendataan, ke 7 aspek pendataan ini, itu akan mendapatkan rekomendasi pembinaan atau pengembangan dari Kementerian Desa. Itu bisa dilakukan oleh provinsi dan kabupaten. Pembinaan yang dimaksud adalah apa yang kurang di sini. Nah, nanti itu setelah kita melaporkan, di sini dikatakan bahwa bulan kedua atau bulan 40 hari perjalanan BUMDes nanti setelah mendapatkan badan hukum, itu sudah ada laporan ke Kementerian Desa. Laporan itu berupa laporan pelaksana operasional, laporan pengawas, laporan penasihat, begitu juga laporan musyawarah desa, seperti itu. Apa yang mau dikembangkan? Jadi kalau dilihat di situ potensi desanya bisa dikembangkan tetapi tidak bisa berkembang, di sini akan ada pembinaan dan pengembangan dari pihak-pihak yang direkomendasikan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemeringkatan. BUMDes pada saatnya nanti setelah pembinaan dan tahapan pembinaan dan pengembangan, BUMDes seluruh Indonesia akan ada pemeringkatan. Bagaimanapun juga, karena kita sudah terkoneksi, di situ sudah masuk dalam sistem informasi desa, berdasarkan laporan kita akan mendapatkan peringkat. Peringkat itu akan juga dikeluarkan oleh Kementerian Desa, bahwa BUMDes itu nanti setelah itu akan ada peringkat. Apakah dia maju, apakah dia berkembang, apakah dia pemula, apakah dia perintis. Ini apa tujuannya? Bahwa pemeringkatan ini tadi kembali lagi ke sini, supaya ada pembinaan pengembangan. Kalau masih pemula, diusahakan supaya berkembang diusahakan supaya maju. Apa urgensinya maju? Kalau BUMDes itu maju, dia bisa mendapatkan rekomendasi atau pedoman apabila ada usaha di desa itu dianggap maju, ada rekomendasinya di situ bahwa desa ini, BUMDes ini maju, maka pihak yang mau bekerja sama akan memilih BUMDes kita. Seperti itu. Jadi kita berkejar-kejaran untuk menuju maju. Siapa tahu ada, misalnya di desa itu ada pengelolaan kelapa sawit, ada pengusaha kelapa sawit yang mau bekerja sama, tentu melihat daripada status peringkat BUMDes kita. Kalau maju, itu ada rekomendasi memang keluar dari Kementerian Desa bahwa ini layak untuk bekerja sama. Itu. Kemudian pemutahiran data, ada juga pemutahiran data pada saat perjalanannya nanti. Ada misalnya usaha yang berhenti atau ada perubahan struktur, itu tetap kita olah lewat SID. Dilaporkan kembali oleh Kepala Desa perubahan-perubahan itu. Jadi harus update. Tidak bisa data yang lalu yang sudah masuk itu tetapi ada perubahan tidak dilaporkan kembali. Misalnya tadi strukturnya, pengawasnya berubah,
kemudian unit usahanya terutama itu harus dilaporkan. Kemudian terakhir adalah pengadaan barang dan jasa. Ini diatur juga dalam Permendes 3, bagaimana di situ pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh BUMDes, bagaimana kalau pengadaan barang itu dari modalnya dari desa, kalau modalnya dari luar pihak ketiga bagaimana, itu akan diatur di situ. Maka nanti ini sebagai pemicu saja supaya kita dapat memahami mandat PP 11 ini dan muatan Permendes nomor 3. Dan ini mudah-mudahan menjadi diskusi antara pendamping, antara pihak-pihak yang berkompeten tentang BUMDes untuk selalu berkomunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa ini merupakan tahapan yang harus dilalui cepat. Tidak bisa kita menunggu-nunggu karena ini ada kadaluarsa waktunya. Kalau lambat dilengkapi persyaratan misalnya, akan mengulang lagi dari awal. Untung kalau mengulang awal lagi masih kita ini konsen untuk mempercepat. Makanya rekomendasi saya harus menyampaikan bahwa kenapa harus dilaksanakan Musdes. Nah, ini harus dilaksanakan Musdes karena Musdes itu akan melahirkan penyesuaian dokumen. Meskipun BUMDes itu sekarang memiliki dokumen ADART-nya dan sebagainya dan pengurusnya, karena kita harus menyesuaikan dengan PP 11 ini dan Permendes 3 ini. Contoh, struktur organisasi BUMDes otomatis berubah dengan adanya aturan baru ini. Ya. Misalnya strukturnya itu sekarang adalah musyawarah desa, kemudian penasehat, pelaksana operasional dan pengawas, dewan pengawas. Bahwa untuk percepatan melaksanakan Musdes ada 3 di sini yang biasanya kalau Musdes itu kan tidak mesti idenya dari sini. Ini saya ada catat 3 bahwa untuk percepatan melaksanakan Musdes, kalau misalnya di desa itu ada pengurus BUMDes, pelaksana operasional, silahkan berkoordinasi dengan BPD menyampaikan ke desa untuk menyiapkan, memfasilitasi sebagaimana mekanisme BUMDes bahwa BPD menyelenggarakan Musdes tapi difasilitasi oleh pemerintah desa. Begitu juga pemerintah desa menyiapkan materi yang akan dibahas. Jadi menyampaikan materi ini BPD, kemudian desa menyiapkan, kemudian menyelenggarakan. Boleh juga DPD sekalian, kalau BPD yang sudah mempelajari, memahami ini, langsung berkomunikasi kepada kepala desa untuk melaksanakan ini dengan mengikutsertakan nanti pelaksana operasional. Boleh juga Kades sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di sini sebagai penasihat, boleh langsung menyampaikan kepada BPD dan pelaksana operasional untuk menjadwalkan melaksanakan musyawarah desa. Saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai pemicu saja. Mudah-mudahan apa yang kita lebih luas tentang teknis dan tahapan-tahapan selanjutnya bisa kita berkomunikasi supaya ini cepat terlaksana. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.